Nah, kita akan bahas beberapa fitur dari Royal Queue seperti stop margin call, open margin call, start, pause, kemudian strategi mode, whole warehouse, subbin real time, bedanya apa, kemudian cara penjelasan hitungan-hitungannya. Saya akan bahas sedikit, jadi supaya teman-teman nanti nggak bingung sama sekali gitu ya. Kita akan mulai, silakan teman-teman bisa buka program Royal Queue-nya. Ya, kita mulai dari koin yang ini ya. Dari sini dulu. Nah, ini contoh ya. Oke, jadi mungkin ada beberapa yang masih bingung cara bacanya seperti apa. Saya akan jelasin satu-satu. Yang paling kiri atas nih teman-teman di sini, ini adalah jumlah USDT-nya kita, 197 koin. 197 dolar. Ya. Sedangkan di bawahnya adalah jumlah koinnya, 48,4. Ya, biasa patokan kita kalau mau jual-jual selisih, kita lihat dari sini nih. Jumlah di Binance-nya sama di Royal Queue sama nggak? Kalau di Royal Queue-nya 48,4, tapi di Binance-nya misalnya 50, berarti kan ada lebih 2 ya, tapi itu nggak masalah, kecil. Tapi kalau ternyata di Binance ada 200, nah itu kan berarti lebih banyak tuh. Nah, selisihnya itu harus dijual manual. Nah, kemudian adalah average price, ini adalah harga rata-rata sini. Ini kursornya kelihatan nggak teman-teman? Sebelum saya lanjut, kursornya kelihatan ya? Boleh bantu saya di kolom chatting, kursornya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya, oke. Ya, ini ada average price, adalah harga rata-rata. Jadi kalau misalnya pertama beli di harga 5, kemudian turun ke harga 4, dia beli lagi 1 gitu. Maka di rata-rata 5 tambah 4 bagi 2 kan. Jadi harga rata-ratanya 4,5. Nah, ini kenapa 4,087? Karena sudah 13 kali di average. Ya. Ini dari harga rata-rata. Yang dimana nanti ini hubungannya sama apa? Hubungannya sama current price. Makanya teman-teman bisa lihat sini, ini ada minus 8,92% nih. 9% ini adalah perbedaan antara dari current price dengan average price. Jadi kalau kita mau tahu nih, kalau kita balik di sini ya, ini kan ada minus 9% nih. Nah, dari mana sih 9%-nya? Beda sama ini 4% apa? Beda lagi. 9% ini adalah perbedaan antara dari harga sekarang ke harga rata-rata. Dimana ingat ya, kita kalau mau cuan itu kan profit itu biasa 1% di atas harga rata-rata. Jadi kalau tunggu ini 1% ke atas, baru bisa TP. Ya. Lalu bedanya apa sih sama ini? Nah, yang chance persen minus 4,1% ini adalah perubahan harga dari harga sekarang dibandingkan sama kemarin. Berarti hari ini harganya lebih turun 4% dibandingin kemarin. Ya, dibandingin 24 jam yang lalu. Ya, ini 4% ini ya. Jadi, minus 4% ini sebenarnya kita nggak usah lihat sih, teman-teman. Ini gambaran kita aja, buat tahu sebenarnya harganya kalau dibanding kemarin naik atau turun. Gitu. Lalu yang minus 18 dolar ini adalah real floating loss yang terjadi. Sekarang minus 18 dolar. Jadi kalau saya cut loss 1 inch yang sekarang, berarti saya minus 18 dolar. Ya, simpelnya seperti itu ya. Apakah kalau saya cut loss minus 18 dolar ini, Binance saya juga berkurang 18 dolar? Enggak jawabannya. Karena Binance Anda sekarang yang ada di spot itu sudah include dengan minus 18 dolar ini. Jadi sebenarnya kalau ketika kondisi kayak sekarang nih, teman-teman, misalnya teman-teman lihat nih di Binance masih nambah. Terus lihat ini profitnya minus 17 atau minus 200 misalnya. Ketika teman cut loss minus 200 itu bukan berarti Binance-nya berkurang 200 ya. Tapi Binance-nya tetap segitu. Yang berubah adalah yang tadinya dalam bentuk koin jadi USDT gitu aja. Tapi kondisi yang terlihat di Binance sekarang nih kayak gini ya. Saya kasih lihat Binance saya. Nah, misalnya kayak gini. Ini yang di Binance sekarang ini semua udah menggambarkan kondisi real ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di Royal Queue nih ada koin ada, saya jual semua. Minus 200 misalnya koin adanya. Bukan berarti di sini nanti saldo saya yang berkurang 200. Enggak. Saldo saya mah tetap segini. Ya, 8.300 ini nggak bakal berubah. Karena ini kondisi yang udah real gitu. Oh, kemarin bagus nih, naik 1%, lumayan lah. Hari sebelumnya turun 500, besokannya naik 100, hari ini semoga naik lagi ya. Oke. Nah, jadi ini banyak beberapa yang ngaco, bukan ngaco lah, salah persepsi. Dia pikir kalau gue hapus di sini, Binance gue makin berkurang. Sebenarnya enggak.
Kalau kayak saya sih, jujur saya nggak gitu ngeliatin yang minus di sini. Yang saya lihatin itu adalah minus realnya di Binance berapa. Kalau misalnya minus di sini 200, tapi di Binance masih plus 200, ya saya hapus aja lah kalau memang malas nungguin. Kan kadang-kadang ada beberapa orang tertentu kan nggak demen liatin merah ya. Nah, kalau misalnya kita nggak demen lihat merah, ya udah lihat aja yang Binance-nya. Yang penting kalau Binance-nya sudah nambah, dan menurut kita selama 1 bulan atau selama berapa minggu ini kita oke dengan profit segitu, ya hapus pun nggak masalah sebenarnya. Beda dong di ntar hasil profit di Royal Q sama Binance. Ya berbeda memang. Tapi kan yang penting kan ujung-ujungnya profit kan. Bukan masalah dapatnya berapa sebenarnya. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, number of call margin adalah jumlah layer yang sudah saya beli. Jadi kalau di sini 13 berarti posisinya sudah 14. Satu posisi pertama, 13 posisi baru, buka baru. Ya, ini 13 di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Sebelah nama OneInch ada tulisan Sync Strategy. Jika ada tulisan Sync Strategy, artinya koin ini sedang synchronize sama Circle. Baik itu Kogaku, baik QQ Circle, baik itu Fastmoon, berarti lagi synchronize. Jadi, kalau dirubah sama si Circle-nya, sama Captain Circle-nya, maka otomatis kita punya akan berubah untuk settingan yang setelah ini. Ya, setelah nanti balik ke titik 0, berubah 0 lagi, nah itu akan berubah ikutin settingan si Captain. Kalau yang sekarang dirubah sama dia, kita nggak rubah-rubah ini, gimana? Berubah nggak? Enggak. Kalau kayak sekarang OneInch-nya dirubah sama dia, saya punya nggak bakal berubah. Kenapa? Karena saya punya posisi masih floating 13. Tunggu kembali ke posisi 0, baru next settingannya akan berubah mengikuti settingan yang terbaru. Ya, settingannya seperti itu ya. Nah, lalu di kiri atas ini ada log. Log ini sih cuma informasi lah. Ini nggak gitu penting. Ya, ini nih yang penting. Transaction record. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada buy, ada sell, ada sub-sell. Bedanya apa? Kalau buy, yang nih, buy yang ada tulisan synchronous strategy, berarti ini adalah posisi pertama, teman-teman. Ya, saya ulang ya. Kalau teman-teman melihat ada tulisan buy seperti ini, dan ada tulisan synchronous strategy, berarti ini adalah posisi buy pertama. Ya, makanya kalau teman-teman melihat nih, dia habis itu turun, dia beli lagi posisi kedua, makin turun, makin turun, makin turun, terus. Nah, di sini 3971, dia naik ke atas ke 4014, sudah bisa closing. Padahal, ini closingnya parsial. Ya, ini sabin ya, fungsi sabin ya. Bukan closing semua nih, closing parsial. Ya, makanya turun lagi, dibuka-buka lagi, terus naik sedikit, dia tutup lagi. Buka lagi, tutup lagi gitu. Nah, selama kita menggunakan, kalau teman-teman pakai Kogaku, itu kan pakai fungsi kan sabin real time kan. Makanya dia bisa closing di bawah kayak gini. Jadi tetap bisa profit. Nanti bedanya saya akan jelasin belakang ya. Ini. Nah, kalau tulisannya sell ada tulisan synchronous strategy seperti ini ya. Ini artinya dia close all. Sudah mulai nol lagi posisinya. Tapi kalau buy begini doang, nggak ada tulisan synchronous strategy, artinya dia buy tapi posisi yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Ya, itu bedanya ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita mulai di dalamnya, nah ini ada penjelasan nih, ada tanggalnya jam berapa, ordernya berapa, kemudian posisinya apa, lalu jumlah kuantitinya berapa koin, jumlah USDT-nya berapa koin. Nah, ingat, memang kalau di Binance itu kelemahannya ada namanya spillover. Jadi kalau kita beli $15, kadang-kadang yang kebeli nggak $15, tapi kayak gini 14,8. Itu kan ada perbedaan spread lah. Cuannya si apa? Perbedaan selisih waktu delay lah dikit. Ya. Nah, apalagi kalau teman-teman tidak pakai koin BNB. Ya, saran saya kalau pakai Binance, belilah koin BNB minimal $10. Supaya apa? Supaya fee Binance-nya tidak berupa koin, tapi berupa koin BNB. Itu jatuh lebih murah. Bisa diskon 25% dari fee Binance biasa. Ya, jadi nanti bisa beli ya. Kalau mau koin BNB itu bisa dibeli. Itu gampang belinya. Nah, saya akan ajarkan cara belinya. Buat teman-teman yang belum punya koin BNB, bisa beli ya. Koin BNB itu nih seperti ini. Contoh ya. Kita ke market, lalu kita klik di sini di kolom search BNB USDT ya. Ya, mumpung lagi murah, saya buy aja. Nah, waktu buy, harga limitnya diganti. Kalau limit itu berarti kita setting harga. Nanti sampai sini baru beli ya. Tapi kalau kita mau langsung beli sekarang, kita setnya di market aja. Nah, lalu ini ada amount, ada total. Nah, kalau saya mau belinya dalam jumlah USDT, maka saya kasih USDT aja. Kalau amount dalam jumlah koin.
Ya, kalau teman-teman klik yang amount berarti jumlah koinnya. Kalau klik di total berarti jumlah USDT-nya. Nah, misalnya saya mau beli 20 misalnya. Udah, tinggal buy. Itu udah nambah seperti itu. Dan otomatis ketika teman-teman sudah punya BNB, maka ketika ada fee dari Binance, fee-nya akan menggunakan BNB, koin BNB. Ya, kelihatannya dari mana? Kelihatan dari sini. Kita bisa lihat di more, ke order, lalu ke order history. Nah, kita lihat yang misalnya ETC nih ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Fee-nya adalah 0,00001957 BNB. Nah, ini fee-nya dalam BNB. Jadi ketika teman-teman punya koin BNB, maka fee-nya langsung dalam bentuk koin BNB. Tapi kalau koin BNB-nya habis, fee-nya pasti berbentuk dalam koin yang kita beli. Misalnya ETC nih, berarti 0,0000 berapa ETC gitu. Coba aja dicek. Kalau teman-teman belum punya beli BNB, pasti koinnya jumlahnya ETC sini. Nah, itu yang bikin selisihnya biasanya makin jauh tuh, karena dia potong dari kita punya koin lagi. Ntar. Ya, paham ya teman-teman ya. Saran saya tetap beli ya. Direkam Pak Hendra. Direkam kok. Ya, ini tips pertama buat teman-teman. Jadi belilah koin BNB ya. Itu paling membantu. Diskon 25% lah kasarnya. Ya. Nah, setelah itu kita akan belajar sekarang di bawahnya. Jadi tadi tulisan synchronous strategy udah ada. Nah, kalau ada tulisan synchronous strategy, tadi sudah bilang bahwa koin ini akan bergabung mengikuti settingan dari circle yang kita ikutin. Lalu bedanya kalau tidak ada tulisan ini apa? Kalau tidak ada tulisannya berarti kita setting manual. Ya, seperti teman-teman lihat di sini, saya ada koin yang saya setting manual nih. Oke, koin OMG nih. Ya, nggak ada ya tulisan synchronous strategy ya, tapi di jalan. Karena setting manual, setting sendiri. Ya, kalau yang setting sendiri ini berarti kita yang bertanggung jawab penuh atas koin ini. Ya, lumayan ya, lihat ya. Teman-teman bisa lihat koin OMG sekarang lagi minus, tapi walaupun minus 8%, floatingan saya cuma minus 2%. Berbeda sama koin lead yang minusnya cuma 3%, tapi minusnya 14%. Beda kan? Nah, nanti saya akan ajarkan caranya, teman-teman. Kalau habis di one shot, mau mulai lagi, baiknya gimana? Boleh masuk sekarang. Koin apa di one shot nih? Nah, kalau misalnya masih ada tulisan synchronous strategy walaupun sudah leave circle, nah itu teman-teman harus mainnya agak, jadi dia ada bug itu memang. Jadi misalnya contoh nih, koin ANT ya, dia ada tulisan synchronous strategy itu. Berarti teman-teman yang mesti lakukan adalah supaya hilang, pertama cancel sync dulu, kemudian pilih start di sini, ya di kanan bawah, di start, langsung setelah jalan di sell. Jadi rugi dikit lah, 0,00 berapa lah. Tapi setelah itu tulisan synchronous strategy hilang. Bedanya apa sih? Bedanya adalah ketika teman-teman nanti mau synchronize ke circle baru, koin ini dianggap sudah synchronize dan nggak jalan. Jadi kita nggak bakal bisa milih koin itu. Kelebihannya, kekurangannya itu. Makanya saran saya mendingan kalau ada kelebihan itu di start langsung sell aja supaya hilang. Soal sama KSM mau masuk lagi sekarang, sebenarnya kalau mau masuk selama pakai circle sih masuk aja sih. Oh, sudah cancel sync tadi main QQ circle. Ya boleh nanti. Nanti kita bahas pertanyaannya nanti ya. Ini saya jelasin dulu detail-detailnya jadi teman-teman supaya dapat gambaran. Baru nanti setelah ini kita mau tanya jawab boleh bebas. Hari ini kita punya waktu sampai jam 9 soalnya. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu fungsi-fungsi ini supaya nanti waktu dijelasin juga nggak terlalu bingung ya. Boleh ya? Oke. Lalu kita balik di sini. Di sini ada fungsi namanya kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini ada namanya one shot. Ya. Status koin kita adalah lihat yang di bawahnya yaitu cycle. Kalau cycle itu artinya ketika sudah kelar tutup posisi semua, dia akan buka posisi baru. Itu namanya cycle. Ya, ini cycle ya. Jadi kalau udah close profit, dia tetap buka lagi posisi baru. Itu namanya cycle. Tuh. Sorry ya, saya mute dulu ya semua teman. Nah, bedanya apa sama one shot? Kalau saya klik di sini one shot nih, saya klik, berarti saya memberikan perintah sama robot ini, bot-bot, kalau sudah kelar profit, take profit semua, clear posisi 0, lu jangan buka lagi. Itu bedanya. Kalau cycle, ini cycle, maka setelah closing semua, jalan lagi langsung otomatis. Jangan berhenti. Itu namanya cycle. Tapi kalau saya klik one shot-nya, dan status koin saya di sini one shot,
Artinya ketika sudah kelar, jangan buka lagi. Ya, itu one shot ya. Ya, jelas ya. Jadi buat tahu statusnya yang mana, lihat di sini, bawa koin. Tulisannya one shot atau cycle. Kalau tulisannya one shot warna kuning, berarti kondisi sekarang adalah kita perintahkan sama robot setelah TP all, udah jangan buka lagi. Tapi karena ini koin yang saya setting sendiri, ya saya cycle lagi. Oke. Nah, lalu di sini ada tulisan stop margin call. Nah, kalau stop margin call itu adalah perintah sama robot bahwa jangan buka-buka posisi baru kalau turun ke bawah. Tapi kalau naik ke atas tetap profit. Ya, ini teman-teman juga banyak yang kebalik nih. Kemarin ada yang nanya sama saya, itu kalau stop margin call berarti dia nggak take profit dong ke atas. Tetap take profit, cuma kalau dia turun lagi dia nggak buka posisi baru. Ya, itu bedanya stop margin call. Makanya kemarin kalau teman-teman lihat broadcast saya bilang kan takut kita tanggal 20 November kan bearish kan. Saya bilang suruh stop margin call dulu kan. Buat apa? Supaya menyimpan USDT-nya sampai di bawah, udah titik paling bawah, baru kita buka lagi. Maka otomatis dia akan buka lagi posisi dari bawah. Nah, itu stop margin call ya. Tapi ternyata 20 November ini hoax, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, kita tunggu aja. Harusnya sih sampai akhir tahun, sampai akhir tahun masih bearish, masih bullish kok. Jadi nggak masalah. Oke, ini stop margin call. Nah, sell adalah perintah untuk menjual langsung. Jadi kalau kita pencet sell gini, ini kebetulan saya main manual ya. Kalau saya main manual, saya bisa pilih nih, mau jual 25%, 50%, 75%, atau 100%. Tapi kalau teman-teman pakai circle, nggak bisa, harus jualnya semua. Ya, terus mau jual di mana juga bisa lihat nih. Tuh. Saya bisa pilih mau jual di mana. Jadi kalau main manual pakai robot ini sih enak banget. Apalagi teman-teman sudah bisa setting ya. Ini sih enak banget nih pakai ini. Jadi kalau misalnya sudah tinggi banget, ya sudah di close. Jadi kemarin ada yang nanya sama saya, bisa nggak di saya jualnya di posisi di angka inilah, saya mau di angka paling tinggi ini, stop dan one shot, jangan main lagi. Bisa. Kalau ketika udah kelar situ, tinggal kita set ini aja nih, trigger price di sell-nya. Ini saya pencet market price, saya set nih, misalnya contoh, saya mau di angka 12, udah, nggak usah buka-buka lagi. Sudah, sini saya masukin 100% misalnya. Ya, jumlah koinnya seperti ini. Lalu saya confirm sih. Kan sekarang harga 12, harga 9 kan. Nanti kalau harga naik ke 12, udah langsung di sell. Berarti kan udah pasti cuan dong. Kan sekarang harga 9 soalnya. Ya, confirm. Lalu di sini, udah tinggal kayak gitu aja. Nah, nanti langsung tulisan gini, tuh, sell. Jadi sudah ada. Kalau sampai misalnya sampai di atas, nggak kejual. Kalau perlu, nanti kalau udah di atas, kita bikin one shot. Jadi supaya dia nggak beli-beli lagi. Ya, tapi nanti itu harus dikombinasi sama ini ya, take profit ratio ya. Jadi kalau mau teman-teman mau naik sampai atas itu, take profit ratio-nya jangan 1%, mungkin 5%, 10% gitu. Itu bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau, ya di-cancel aja kayak gitu. Bisa. Ya, ini buat manual. Lalu buy, sama juga. Kalau tadi kita berbicara jual, kalau buy berarti kita beli sendiri di bawah. Nah, ini biasa kalau teman-teman sudah ngerti trading, teman-teman bisa tambahin di bawah. Misalnya tambahin di bawah, posisi sendiri, beli sendiri di bawah, buat averaging-nya lebih kecil. Ya, itu namanya buy. Oke. Nah, lalu yang berbeda lagi adalah ini, tulisan pause. Nah, kalau teman-teman mencet pause ini, ya ini pause nih, kayak gini ya, itu artinya dia gantung, dia nggak beli, dan dia nggak jual. Biasanya kita pakai pause ini kalau kita mau staking. Jadi kalau misalnya udah turun jauh banget, terus kayak teman-teman lihat, floatingnya kok lama banget ini, kayaknya jauh banget bebantul ke atas. Ya udah, daripada kita nggak dapat apa-apa, kepikiran, ya udah mendingan di pause. Kemudian teman-teman masukkan koin OMG-nya 20 koin ini ke staking selama 1 bulan misalnya. Nanti setelah 1 bulan, setelah harganya naik, teman-teman balikan lagi ke spot, lalu di start lagi. Udah, pasti profit lebih gede. Ya itu bisa kayak gitu. Itu yang saya lakukan di bulan September kemarin. Jadi September ketika market bearish, kita bisa lakukan itu. Jadi kalau lakukan itu berarti teman-teman anggap aja udah ini kayak deposito lah sebulan-sebulan gitu. Nah, cara stakingnya gimana? Nah, seperti ini akan saya ajarin ya. Ini kita pause dulu di sini. Confirm. Nah, ketika di pause gini, selama saya nge-start, berarti OMG-nya 20 koin ini, 20,7 ini, nggak bakal dijual dan nggak bakal dibeli sama si robot. Nah, tapi posisi floatingnya tetap berubah nih teman-teman, lihat ya. Jadi dia akan tetap mengikuti posisi sekarang. Ya, ini kan tetap berubah nih. Nah, kemudian kalau saya mau jual, saya mau masukin ke staking, maka saya masuk ke Binance. Ya, lalu saya pilih wallet. Kemudian, di home,
Saya pilih saving. Nah ini ya, saving ya, membaca ya, saving. Tinggal ketik koinnya, OMG. Ya, diklik. Nah, masukkan di sini. Nih, lihat, teman-teman bisa lihat sih, OMG bunganya 5% setahun. Ya, setahun ya. Jadi kalau teman-teman punya 20 koin OMG kali 5% setahun, ya nggak banyak juga sih. Ya, tapi kan lumayan, dapatkan nambah sekali kan. Gitu. Setidaknya jumlah koinnya bertambah gitu, tidak berkurang. Ya. Nah, nanti kalau mau tinggal di subscribe seperti ini. Ya, masukin jumlahnya semua, misalnya 23 koin nih. Tadi, oh berarti saya ada lebih nih koin OMG ini. Lebih. Sesudah itu saya centang dan saya confirm seperti ini. Ya, udah. Kalau udah kayak gini, berarti OMG saya sudah hilang dari spot dan masuk ke bagian earn. Jadi kalau kita lihat di wallet, koin OMG saya masuk ke sini nih, earn. Tuh. Ya ini kayak ini SLP saya ada staking di sini. Itu dapat 2%, dapat $37, lumayan. Udah lama nih saya masuk ke sini. Ya ini seperti ini. Nah kalau mau balikin lagi gimana? Nah karena ini bentuknya saving, berarti Anda bisa mengambil harian. Misalnya saya mau tarik balik ya, OMG-nya saya tarik balik nih, saya redeem, kemudian pilih fast redeem ya. Kalau standar redeem besok baru dibalikin, karena dia akan minta dapat bunga 1. Nah biasanya bunganya akan dapat teman-teman hari kedua ya. Jadi kalau hari pertama langsung ditarik ya tentu nggak dapat. Ya, ini saya masukin semua aja, saya oke, confirm. Otomatis koin OMG tadi yang di sini hilang ya, langsung masuk lagi ke spot sini. Di OMG, di spot, di mana tuh? Oh, iya. Nah ini dia, masuk ya, 23 koinnya. Nah baru setelah masuk ke spot, kalau kita mau mainin lagi di Robot Royal Queue, teman-teman balik ke OMG sini, tinggal di start aja, confirm. Sudah, dijalan lagi dia. Ya ini cara yang paling simpel buat masukin ke staking. Jadi kan teman-teman dapat lebih ya. Koin OMG tadi kan $20. Misalnya udah sebulan jadi 21 kan lumayan nambah-nambah. Ya apalagi kalau misalnya koinnya ternyata bearish-nya nggak kira-kira nggak naik-naik gitu. Kayak koin SLP kan nggak naik-naik tuh. Ya udah, kita staking aja kayak gitu. Kayak tadi yang saya lakukan. Nanti tunggu tahun depan, masa sampai tahun depan nggak naik juga. Gitu. Ya itu untuk worst case-nya gitu ya. Kita bicara kalau ini worst case ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi strategi, teman-teman. Ya, di strategi mode ini, itu ada 3. Whole warehouse mode, ada subbin mode, dan subbin real time. Saya kasih gambar biar gampang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau seperti tadi, koinnya dijual, terus one shot, apa masih bisa dijual? Maksudnya kalau di pause, kemudian di one shot dan sell. Kayaknya bisa. Nggak bisa deh, mesti start dulu baru bisa ke sell. Kalau dijual di Binance, dijual bisa, cuma kan Royal Queue-nya gantung ya. Royal Queue kan tetap data bahwa masih ada koin segitu kan. Yang dimana kalau nanti koinnya kita mau main koin itu, kita start, dia error. Jadinya itu bisa kena ban nanti, bahaya. Kalau mau sebelum dinyalain, solusinya adalah teman-teman harus beli sejumlah koin yang di Royal Queue. Di Binance saya beli dulu sejumlah koin itu, baru di start langsung sell, itu boleh. Nggak masalah itu. Tapi koinnya harus beli dulu sejumlah itu. Nah, kalau mau kena potongan royalti 20%, pas beli pastikan masih rugi. Jadi posisinya masih minus gitu di royal queue-nya. Langsung di sell. Jadi kan nggak bayar 20%. Ya, tapi jangan sampai udah dijual di Binance, kemudian di royal queue-nya mau main koin itu di start lagi. Nggak bisa, itu pasti error langsung. Nanti dia kalau 3 kali ketahuan kayak gitu, kita kena ban. Hati-hati. Ya, dianggap kita mau curangin royal queue soalnya. Anggaplah masing-masing $10 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. $80 ya total ya. Berarti kalau 1% aja, berarti kan cuannya 0,8, benar ya? Nah, berarti harga harus turun dari sini. Dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti tengah-tengah ya. Ini titik TP nih. TP-nya di sini. Berarti kan harganya harus turun seperti ini kan teman-teman ya. Dan mantul lagi sampai sini kan. Baru
naik dikit lah 1%. Di sini baru bisa TP. Kalau teman-teman menggunakan namanya wall warehouse mode, adalah TP-nya di sini. Itu kalau wall warehouse mode. Bagaimana kalau dia turun, ya seperti ini diturun, dan dia malah sideways di sini, nggak balik-balik ke atas. Dapat profit nggak kita? Kagak jawabannya. Makanya wall warehouse mode ini sebenarnya bagus kalau teman-teman pakainya averaging martingale. Jangan kayak 10, 10, 10 gini, tapi misalnya masukin 10, 20, 40, 80, 100, 120, dan gini. Sehingga dengan averaging martingale seperti ini, kan kita nggak perlu nyari sampai di sini kan. Misalnya ini 200, 250 gitu ya. Paling balik sampai sini aja nih, sudah kelar. Nah ini namanya averaging martingale nih. Jadi makin ke bawah makin gede. Kalau averaging biasa tuh jumlahnya sama 10, 10, 10, 10. Kayak Kogaku itu adalah averaging biasa, teman-teman. Tapi jumlahnya banyak, agresif makanya. Tapi kalau yang fast moon adalah averaging martingale. Kali 2 terus, 10, 20, 40, 80, 160, 320, dan seterusnya. Nah, tipe fast moon itu sebenarnya cuma mencari koreksi. Jadi beda ya, bedain teman-teman. Kalau wall warehouse mode ini, yaitu posisi 1 sampai posisi 5, ini adalah mencari koreksi pendek. Ini. Jadi yang kita cari adalah mantul dikit doang, close semua sudah profit. Ini dia cara WWM. Cuma kelemahan WWM apa? Kalau teman-teman bikin settingan sampai 10 nih, 8 nih, ternyata marketnya turun lebih dari 8. Ya selama di sini masih di sini turun terus nih, ya selama di sini teman-teman gantung nggak bakal ada profit sama sekali. Benar-benar gantung. Mau dia sideways di sini juga dia nggak bisa profit kan. Nah itu kelemahan dia. Makanya WWM ini bagus kalau teman-teman belinya pakai martingale dan settingannya harus benar-benar sesuai gitu. Jangan sampai dia tembus lagi ke bawah. Kalau tembus lagi ke bawah ya bisa sih tambahin lagi sih settingan baru lagi di sini. Supaya bisa tetap pas balik dia bisa close pendek gitu. Ya ini WWM. Nah, sedangkan kalau subbin real time itu adalah kalau turun ke bawah di sini. Dia selama mantul-mantul di bawah sini dia bisa profit. Contoh, misalnya tadi kita profit 0,8 nih. Ya mungkin nggak profit 0,8, tapi di sini udah profit 0,1 misalnya. Maka dari sini ke sini dia cuan nih, take profit. Turun lagi dia buka lagi, di sini cuan lagi 0,1. Turun lagi di sini cuan lagi 0,1. Makanya yang dari jaraknya di sini nih 0,8 malah turun 0,7, 0,6, 0,5, 0,4. Sehingga makin sering sideways di sini makin lama. Jarak antara titik sekarang dan titik TP itu kan makin pendek, teman-teman. Ya, once dia naik ke sini dikit aja sudah bisa close all. Nah, itu bedanya antara subbin mode dan wall warehouse mode. Di mana kalau teman-teman pakai subbin mode ini, selama kita bisa beli di paling bawah sini dan dia tetap ke atas bisa take profit sini, itu tetap cuan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat profit terus setiap hari konsisten di Royal Q, ya tentunya carilah circle yang bentuknya adalah subbin real time. Ya itu bisa dapat walaupun market bearish kayak Kogaku ya. Selama teman-teman masih tetap buka di bawah, tetap profit ya. Nanti tinggal tunggu ke atas ini, udah pasti cuannya gede. Kayak tadi Algo kan gede banget tuh, kalau ngeliat balikin arah tuh gede banget. Nah itu seperti ini. Kalaupun dia turun lagi ini nih, dia bikin di sini, tetap di sini kan profit terusnya. Lama-lama makin turun, balik ke sini udah close. Karena kan balik ke sini jauh lebih gampang dibanding balik ke sini kan. Tuh. Nah, terus bedanya subbin sama subbin real time apa? Kalau subbin seperti yang tadi saya cerita ini makin lama makin turun. Kalau subbin real time, TP-nya tetap di sini teman-teman, tidak makin turun. Tapi setiap kali di sini langsung profit, langsung dihitung di profit. Jadi sebenarnya kalau subbin real time teman-teman akan melihat profit teman-teman gede di Royal Q. Ya. Tapi kalau dan kalau memang nanti marketnya balik arah, tentunya jumlah total profit yang teman-teman dapatkan di subbin real time lebih gede. Karena kan tetap targetnya sampai di atas ini kan. Kalau subbin biasa makin lama kan target makin turun terus. Tuh. Lalu kalau subbin biasa, teman-teman akan melihat kita tidak bayar 20% ke Royal Q ketika closing di sini. Ya, yang teman-teman bayar hanya pas closing di atas doang. Itu bedanya. Ya tentunya tapi waktu closing di atas, profit di sini juga dihitung sih. Nanti di closing dipotong jadi sisa berapa, profit atau enggaknya di sini kelihatan semua. Ya, jadi itu bedanya ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau nambahin jumlah USDT dengan lebih cepat, ya tentu pakai subbin. Tapi kalau misalnya kita mau profit yang di royalty lebih banyak, teman-teman mau main jaringannya,
biar sudah kasih lihat orang lebih banyak, ya pakai Sabin real time. Tapi kalau maunya langsung closing-nya cepat, floating-nya nggak terlalu banyak, ya berarti pakai WWM. Ya, kalau ini pakai Fast Moon, kalau ini pakai Kogaku. Ya, tergantung gaya masing-masing. Saya pakai mana? Saya pakai Kogaku ada, yang Fast Moon juga ada. Saya lagi bandingin dulu ya. Ya kalau memang marketnya lagi, jadi kalau lebihan Fast Moon, dia itu 1 minggu, kalau nggak salah cuma cari 5 koin deh. 5 koin yang lagi bearish. Jadi nanti minggu depan 5 koin ini akan diganti nih. Ya kelemahannya kalau pas koin ini diganti kita belum selesai, ya kita nyangkut, itu doang. Tapi kalau misalnya udah selesai, ya ini pasti cuannya lumayan stabil. Kalaupun nggak dapet cuan pas lagi market bearish, tapi ketika tunggu mantul dikit aja, dia akan paling cepat baliknya dibanding yang Sabin ini, Sabin real time. Tapi kalau yang ini, setiap hari bisa profit. Nah, jadi balik lagi tergantung teman-teman suka gaya yang mana. Oke, kalau sudah posisinya lebih dari 4 posisi, kita udah nggak bisa rubah ya. Makanya kalau mau rubah ke Sabin real time itu dari awal, jangan pas udah rubah ke berapa posisi, di atas 5 itu udah nggak bisa rubah lagi nanti. Ya dari awal ditentukan soalnya. Ya ini antara Sabin dan Sabin real time. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini nih? Ada yang mau nanya sebelum saya lanjut? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke trade setting, teman-teman. Di trade setting ada first buy in amount $15, artinya per posisi kita akan beli di harga $15 per koin. Ya. Open position double di off-in, kalau dinyalain berarti posisi kedua dia akan beli 30, 30, 30 dan seterusnya. Kalau teman-teman kali 2 times, berarti kali 4 dia. Open position double itu bagus ketika market bullish sebenarnya. Ya, jadi kalau bullish marketnya beli ke bawah, belinya double gitu, itu lebih bagus. Tapi kalau market biasa nggak usah pakai open position double nggak usah. Nanti malah lebih sedot banyak soalnya. Nah, margin call limit adalah jumlah layer yang bisa dibeli sama si robot ini. Wall position take profit ratio adalah 1,1% di atas harga rata-rata. Jadi kalau harga sudah balik ke atas harga rata-rata 1,1%, dia bisa take profit. Lalu ada ini, wall position take profit callback adalah kalau sampai sudah naik 1,1%, ini kayak tadi kan terbangnya tinggi tuh, sampai 20% tuh algo. Nah, selama dia belum mantul ke bawah dikit, dia tidak akan take profit. Jadi dia bisa tetap take profit di atas. Makanya tadi algo bisa closingnya tinggi kan, sampai berapa persen tuh? Sampai 20% kali tadi. Karena ada ini nih, wall position take profit callback-nya di set gitu. Kalau ini set 0, berarti kalau selama dia goyang dikit aja ke bawah langsung close gitu. Tapi biasanya orang pada set 0,01, 0,2 gitu. Sehingga ketika mantul cuma bawa dikit cuma buat bohong-bohongan, terus terbang lagi ke atas, dia tetap bisa makan sampai atas. Ya. Lalu ada buy and callback. Buy and callback itu adalah sebaliknya dari take profit callback. Kalau take profit callback itu kalau terbang, mantul ke bawah baru close. Kalau buy and callback, turun ke bawah, mantul ke atas sedikit, baru buka posisi. Sehingga belinya bisa lebih jauh jaraknya. Dan jumlah USDT yang kepakai lebih dikit. Ya, seperti itu ya. Distributed take profit allocation ini buat Sabin mode. Jadi kalau Sabin mode itu mirip-mirip lah sebenarnya sama kayak atas. Jadi mau profitnya berapa persen? Kayak gini kan 1,1, 1,2 kan ada di setting semua ya, otomatis. Lalu ada di sini margin configuration. Nah ini penting ya teman-teman ya. Teman bisa lihat di sini. Kalau settingan Kogaku harusnya 0,5, 0,5 atau 0,6, 0,6 awalnya. Ya bawahnya 1 terus semua. Ya. Kalau sampai teman-teman lihat di bawahnya ada yang aneh, misalnya 1, tiba-tiba jadi 2, 4, 8, 12, nah itu berarti settingan default. Itu mesti dibenerin ya teman-teman ya. Karena kalau enggak kayak kemarin ada satu member saya, tiba-tiba di sininya 100 nih. Dia lupa settingan defaultnya lagi royal queue-nya bug, ada bug, terus di-save sama dia. Jadi sini tulisannya 100. Ya sudah, pas dibeli tiba-tiba kaget, kok belinya banyak banget gitu. Habis 1000 di sini. Gara-gara di sini 100. Ya, jadi diperhatikan ya, hati-hati ya. Nah, lalu hitungannya apa sih ini maksudnya? Nah, first call 0,6% adalah turun dari harga pertama 0,6%, dia akan buka posisi kedua. Di mana posisi kedua jumlahnya adalah 0,5 dikali $7,5. Dikali $15. Berarti kan $7,5 dong.
Tapi karena minimum di Binance $10, tetap dibelinya $10. Second call 0,6% adalah turun 0,6% dari posisi kedua tadi, baru buka lagi $10. Turun lagi 0,6% dari posisi ketiga, baru buka lagi $15. Kan one time-nya misalnya $15 kan first buy-nya, dan seterusnya. Ya, jadi call 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dari mana? Dari posisi sebelumnya. Bukan dari harga rata-rata ya, tapi dari posisi sebelumnya. Lalu multiple ini adalah jumlah perkalian dikali first buy-in-nya. Ya, kali 15 nih, first buy-in-nya 15. Ya, itu ya, settingannya seperti itu ya, simple ya. Nah, statusnya di sini teman-teman bisa lihat di statusnya. Di sini ada tulisan call margin trigger price. Ya, kalau sampai di bawah 27,56, dia buka posisi baru di bawahnya. Kalau sampai sudah di atas 28,45, dia take profit. Nah, biasanya kalau ada callback ini, ketika sudah nyampe di bawah 27,56, dia akan tulisan di sini, status waiting for trigger, waiting for callback gitu. Nah, itu bisa tuh kayak gitu karena. Jadi, kenapa nggak beli dulu langsung? Karena mungkin ada triggernya nih, perlu ada trigger. Jadi ada trigger dan action ya. Ya, silakan. Mau nanya apa, Bro Alex? Kalau strategi mode subin real time tapi MC sampai 5, kalau subin real time 1 sampai 5 tetap wall warehouse mode hitungannya. Karena subin real time itu baru jalan di atas ke-6. Di atas 5, sorry. 1 sampai 4 masih subin real time, subin wall warehouse mode, tapi di atas itu langsung berubah jadi subin real time. Ya makanya kalau 1 sampai 4 dia biasa close langsung semua gitu. Nggak bisa close sebagian-sebagian. Nah, sekarang apa yang masih saya lakukan kalau terjadi kendala teknis? Nah, ini banyak banget kejadian dari kemarin, dan kayaknya banyak yang lupa nih tentang hal ini. Nah, saya akan ulang dikit, jadi buat teman-teman yang udah tahu, ini pengulangan aja, jadi supaya nggak lupa ya. Yang pertama, kalau sampai ada keluar pengumuman aset Anda di bawah $10, sering ya, kayak gitu ya. Aset Royal Q-nya di bawah $10. Itu baru warning, teman-teman. Itu nggak masalah. Tapi kalau sampai di bawah $2, robotnya stop, nggak beli, nggak jual. Artinya semua koin yang sedang berjalan langsung jadi pause. Ya. Kalau kondisi seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus top up dulu dari Binance ke Royal Q. Tapi sekarang Binance ke Royal Q kan withdraw minimal $50. Kalau supaya nggak terlalu mahal, minta sama leadernya aja, paling $20 juga cukup kok. Transfer $20 dari leader ke kita, nanti udah transfer, tinggal teman-teman bayar rupiah lah ke leadernya gitu. Lalu setelah asetnya masuk di Binance, di Royal Q kita start lagi teman-teman, supaya semua berjalan kembali. Nah, ceknya mana sih? Nih, saya kasih tahu ya cara ceknya ya. Nih, di sini aset. Ya. Kalau sampai aset di sini sudah tinggal $2 atau di bawah $2, maka sudah dipastikan robot Anda stop. Jadi tolong diisi lagi. Cara isinya adalah tinggal klik deposit. Dapat nih copy address kan? Nah, masukin copy addressnya dari Binance. Tinggal withdraw, kirim ke sini TRC20 dari Binance. Ya, sesimpel itu ya. Ini kalau sampai USDT-nya habis. Nah, pastikan sesudah isi, lihat nih koinnya nih. Cekin koin ini satu-satu. Misal kayak gini. Kalau sampai ada tulisan kayak gini nih. Nih, kayak gini ya. Ini berarti koinnya udah sempat ke-pause nih. Harus di-start lagi. Baru jalan. Ya, jadi kalau USDT di robot habis, semua koin akan ke-pause. Jadi setelah isi, tolong di-start lagi. Ya, kalau enggak, robotnya nggak bakal jalan, nggak bakal beli. Nah, kalau total RP itu dulu memang udah habis sponsor promosinya. RP itu Royal Point, jadi sebanding dengan US dollar gitu. Sekarang udah nggak ada lah sebenarnya. Jadi itu dulu waktu join $120, teman-teman dapat $20 gitu. Bedanya situ dapat gratis, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi sekarang Royal Point udah nggak pakai.
Kalau loyal point-nya masih ada, berarti profitnya kecil banget dong. Dari kemarin nggak habis-habis. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau sekarang USDT-nya habis? Ya, kalau USDT teman-teman habis, maka yang terjadi adalah semua koin akan stop margin call. Beda ya. Kalau yang tadi asetnya habis, semua koin akan di pause, nggak beli, nggak jual. Tapi kalau USDT habis, semua koin akan stop margin call. Artinya nggak bakal beli lagi, tapi kalau sampai naik ke atas, dia akan tetap jual. Biasanya, saya akan tunggu sampai naik ke atas, USDT mulai kekumpul, saya open margin call lagi. Karena kan harga kan dari turun ke bawah, terus bisa naik lagi ke atas kan, terus bisa turun lagi kan. Nah, ketika naik ke atas sudah profit, saya buka lagi, supaya dia pas di bawah, dia buka lagi. Terutama kalau teman-teman pakai Kogaku. Kenapa harus pakai Kogaku, diperhatikan baik-baik? Karena Kogaku itu tadi saya bilang kan, dia kan pakainya submit real time. Jadi kalau selama kita buka di bawah, dia tetap bisa profit, teman-teman. Tapi kalau dia di bawahnya nggak bisa buka, dia nggak bisa profit. Sayangnya seperti itu. Ya, jadi tetap saran saya kalau pakai Kogaku, ini tetap harus ada bukaan. Ya. Bagaimana kalau pakai Fastmoon, warehouse mode? Ya sama, kalau jumlahnya sudah melebihi settingan dia, kan gantung tuh. Ya kalau Fastmoon punya sih, tungguin aja sampai naik lah. Pilihannya itu. Atau kita tambahin lagi settingan di bawah sendiri, manual. Itu juga boleh. Ya. Nah, setelah teman-teman top up dana, nah dananya top up di mana? Di Binance, kalau yang ini. Ya, isi Binance di spot, di wallet spot, di sini. Kemudian kalau sudah isi, baru kita open margin call lagi. Karena open margin call itu, kita memberikan perintah sama robot bahwa kalau turun boleh buka lagi. Berarti intinya lo boleh nyedot USDT gue lagi buat beli posisi, buat beli koinnya. Ya, tapi kalau kita nggak perintahkan suruh open margin call atau initiate margin call, maka robotnya akan tetap mati. Nggak beli lagi kalau turun. Tapi kalau naik ke atas tetap dijual. Ya, jadi kalau USD habis sebenarnya makanya kita bilang, ya udah kalau sampai habis dan nggak punya dana lagi, ya udah tahan aja. Karena kalau pun naik tetap bisa dijual sama dia. Oh ya, saya lupa. Teman-teman jangan khawatir ketika harga turun ya. Ketika harga turun kayak sekarang ini, kan banyak orang khawatir kan, wah USD gue habis gitu. Nah ini bedakan sama forex teman-teman. Kalau di forex, ya benar, USD itu turun kayak gini, teman-teman stres. Nih saya kasih lihat ya, kebetulan forex saya lagi floating nih. Saya kasih lihat nih. Oke, dari kemarin saya nggak gitu sempat ngecek-ngecekin karena lagi floating segini teman-teman. Ya, gila ya floatingnya. Ya, tapi ini konsen, jadi nolnya hilangin 2, jadi cuma floatingnya $841. Tapi kan tetap gede kan, floatingnya gede banget. Ya, seperti ini. Ya, ini dari 3 hari itu. Nah, ini cara mainnya martingale, sama persis seperti Royal Q, cuman ya kalau ini sampai ketarik terus, habis. Kemarin dana saya cuma 1.000, berarti cuma 100.000. Udah floating sampai minus 150.000, kebayang nggak? Sampai 200.000 kemarin. Jadi ini udah top up 2 kali nih, 2 kali 200% saya top up. Bukan cuma 100%, 200%. Nah, ini kalau teman-teman mainnya di forex. Ya, tapi kan kita mainnya bukan di forex ya. Jadi kita aman, nggak bakal habis uangnya. Kalau di sini, kalau sampai salah telat top up, habis teman-teman di sini. Ya, kalau di sini mah nggak aman. Ya paling gantung doang di sini bedanya. Ya, tapi ini market lagi turun lagi nih. Masih ketarik turun. Ya. Terus robot yang tadi saya pakai itu jangan coba-coba kalau nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti pasti stres gitu. Saya aja stres kemarin. Oke, sekarang bagaimana apa yang saya harus lakukan ketika marketnya bearish, yang dimana ini pasti akan terjadi nanti ke depannya. Nah, sebenarnya teman-teman seperti saya infokan, harusnya kan sampai Desember bullish nih marketnya. Cuma kayaknya belakangan ini market tiba-tiba bearish langsung kan, kayaknya dimainin sama pasar nih lagi bearish. Nah, yang tadinya mungkin Januari baru kita lakukan ini, kayaknya bisa maju ke sekarang. Ya. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, kalau pakai Kogaku, kan sudah sesuai dengan porsinya kan. Ada yang orange, ada yang purple, kalau ada yang merah. Kalau merah berarti siapkan dana 100%. Kalau yang orange berarti siapin dana 50%. Kalau yang purple nggak usah siapin, itu cukup. Biarin aja tahan. Nah, kalau sampai USDT teman-teman sudah di bawah 50%, di bawah 10% dari modal total, misalnya main 3.000, 10% kan 300 ya. Kalau sudah di bawah $300, berarti sudah boleh siap-siap top up. Ya. Kenapa? Karena kita mau pastikan posisi paling bawah tetap ada. Karena kalau kita nggak ada di bawah-bawah kan dia, walaupun dia sideways, kita nggak dapat profit kan. Lalu cek, margin call-nya sudah penuh belum, teman-teman?
Kalau sudah penuh, bisa tambahkan maksimum 5 posisi lagi manual. Caranya gimana? Saya ajarin caranya seperti ini. Jadi waktu top up, kan sebenarnya kan nggak semua koin sudah sampai 35 posisi kan. Paling hanya koin-koin tertentu kan. Misalnya contoh nih, yang paling gede floatingnya Doge misalnya ya. Nih, Doge 31 nih misalnya. Jadi ceritanya udah 35 nih teman-teman. Udah 35 terus udah mentok dong. Ternyata dia turun lagi nih. Nah kan kalau dia naik-naik lagi kan berarti saya nggak bakal dapat profit dong. Karena kan batasan saya di misalnya di angka 0,2822 lah itu ya. Sedangkan dia turun ke harga 0,110 gitu ekstrimnya. Nah selama kita nggak buka di bawah kan dia nggak bisa profit dan akhirnya kita gantung juga kan. Nah caranya supaya nggak gitu gantung, kita tambahin settingan, tinggal ke trade setting. Kira-kira pengeluaran Marisa tiap bulan? Setting, kemudian ini margin call limitnya ditambahin, misalnya jadi 40. Ya, sini. Oh ini first buy in saya 7,5 ya. Ini masih error kemarin, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian kita klik margin configuration. Ya. Nah, ditambahin di sini. Nah, ingat teman-teman, ini dirubah ya. Kalau teman-teman nggak rubah, ini settingannya defaultnya 128. Jadi harus diganti. 1, 1, semua 1-1 aja. Confirm. Nah, save. Oh, ini kok. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi settingannya harus dirubah dulu seperti itu. Kalau misalnya nanti udah 35, tapi kalau belum 35 mah nggak usah. Biarin aja, supaya dia tetap naik turun tetap bisa profit. Ya, seperti ini. Bahkan kemarin saya tes beberapa kayak one inch, saya malah tesnya kali 2. Jadi, tapi ingat, kalau kayak tadi kan 10 kali 5 berarti kan 50. Berarti mesti siapin $50 khusus buat koin Doge. Jadi dari 300 jadi 500 jadi 550 gitu kan. Kalau kita nambahin situ. Khusus untuk koin Doge ya. Karena satu koin Kogaku kalau full 35 posisi tadi itu adalah 525. Jadi tambahin 50 berarti jadi 575. Ingat ya, jangan sampai teman-teman save settingannya di settingan default. Nah, kalau itu settingan default di save, nanti jadi kacau nanti hitungannya. Nanti ketika sudah kelar semua, otomatis dia akan balik ke settingan awal, settingan robot. Tapi kalaupun ya akan balik ke settingan robot awal. Jadi nggak usah diapa-apain lagi. Kalau sudah close posisi semua ya, Dep. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah merubah penambahan ruang gitu. Kalau pas ada kondisi ini. Oh iya, jadi sebenarnya gini teman-teman, ketika robotnya udah berjalan nih, kayak sekarang nih, semua koin-koin kita udah jalan, itu mau si kaptennya rubah strategi, kita punya nggak bakal berubah loh. Kita punya akan berubah ketika sudah close posisi. Makanya tetap harus dirubah manual, tadi saya bilang. Kalau nambahin itu harus manual. Karena si kapten nggak bakal bisa rubah apa-apa kalau kita belum close posisi. Ya ini penting ya teman-teman ya. Jadi ganti koinnya benar, tapi ganti koinnya setelah udah close posisi. Selama belum close posisi tradingnya tetap settingan yang sebelumnya. Nah, lalu kalau teman-teman mau kelar cepat dari floating, bisa pakai subbin, ya ketika banyak sideway, terutama sideway ya, kalau banyak sideway kan pasti naik turun tuh bisa cepat kelar kan, karena average-nya makin turun. Cuma, sekali lagi saya mau bilang, kalau sampai posisinya kita di harga sekarang di bawah posisi terakhir kita, kan mau dia naik turun juga percuma dong, karena kita di atas kan, di bawah, nggak bisa dapat profit juga. Jadi makanya paling penting adalah pastikan posisinya selalu paling bawah, kalau pakai subbin real time. Lalu bagaimana kalau marketnya bullish nih? Nah, kalau teman-teman sudah ikut kelas trading saya dan sudah tahu nih market lagi bullish, ya udah teman-teman bisa gunakan open double position. Ya, buat supaya cuannya lebih banyak, bisa menggunakan open double position. Satu. Kedua, bisa pakai jumlah take profitnya yang tadi 1%, mungkin naiknya jadi 3%. Itu boleh juga. Ya. Lalu kalau mau menghindari floating yang besar, kayak tadi tuh, coin algo, terbang tinggi. Terus biasa kalau yang terbangnya yang nggak kira-kira kayak gitu tuh di atas 50%, mantul juga nggak kira-kira kan, akhirnya mantul 25% juga kan dia. Nah, supaya kita menghindari mantul yang begitu parah, biasanya kan kalau ada yang mantul gitu kan langsung dapat info tuh di grup,
Ya teman-teman lihat di grup, kalau memang mantul gitu langsung di one shot aja teman-teman, supaya tidak mantul ke bawah, nggak ikutan kita. Kayak saya tadi algo waktu mantul ke bawah saya one shot dah langsung. Karena kan pengalaman yang terakhir-terakhir kayak Doge sama Watkins juga mantulnya kenceng kan, profitnya kenceng tapi pas mantul juga kenceng. Daripada mantulnya banyak yang minus, floatingnya gede, ya udah saya mendingan one shot lah. Cuannya memang nggak terlalu banyak tapi ya masih lumayan gitu. Nah, itu bisa seperti itu ya. Tapi kalau nggak keburu ya udah, nggak apa-apa bilang aja. Nanti bisa ada waktunya pasti Doge akan terbang lagi atau si algo akan terbang lagi juga tetap bisa profit lagi. Selama algonya masih main di atas-atas nih, belum turun sampai bawah banget ke titik awal, ya sebenarnya trennya masih bullish sih. Jadi nanti bisa naik lagi, nggak masalah sih. Oke, sekarang saya akan ngajarkan teman-teman cara buat settingan sendiri. Ya, di sini menarik nih. Jadi ada dua tipe, jadi wall warehouse mode sama sub-in real time. Kalau wall warehouse mode itu artinya teman-teman mencari koreksi. Ya, karena biasanya wall warehouse mode itu bagus buat yang martingale, makin ke bawah makin gede lotnya. Tapi kalau sub-in real time itu bagus buat yang sideway dan bisa close partial di bawah. Kelebihannya sub-in real time adalah teman-teman akan tetap bisa dapat profit walaupun kondisi floating. Dan biasanya nanti ketika naik bisa close all gitu. Tapi kalau wall warehouse mode dia kadang-kadang kalau misal belum mantul ke atas masih sideways di bawah, ya dia kan nggak profit kan. Tapi ketika dia mantul ke atas kenceng, bener-bener kenceng, langsung kelar dan profitnya gede. Ya ini plus minus sebenarnya. Tapi saya pribadi, saya lebih suka yang sub-in real time-nya saya pakai Kogaku, wall warehouse mode-nya saya pakai settingan fast moon atau pakai settingan sendiri kalau mau. Kalau settingan jadi gini, kalau si fast moon itu kan dia mainnya hanya 5 koin dan dia cuma main setiap minggu diganti koinnya terus kan. Hanya main koin-koin yang kemungkinan besar lagi mau terbang ke atas. Kalau Kogaku bodo amat mau naik mau turun koinnya selama kita main jumlah koinnya banyak diversifikasi dapat harga rata-rata nanti profitnya jalan terus. Nah, saya punya settingan itu adalah beda lagi teman-teman. Saya mencari karakteristik dari koin itu. Jadi kalau koinnya memang biasanya turun berapa persen, mantulnya berapa persen. Turun berapa persen, mantul berapa persen. Nah, itu saya catat semua. Kemudian saya simpulkan dalam waktu 3 bulan terakhir, biasanya kalau turun 5%, mantulnya berapa persen. Turun berapa persen, mantul berapa persen. Nah, saya sudah hitung mantulnya berapa persen itu, sehingga ketika dia turun dan mantul, langsung profitnya cepat. Dan rata-rata itu di bawah 5%. Yang saya kasih lihat ya. Contoh koin OMG. Ya. Nah, teman bisa lihat, koin OMG ini minusnya kan 9% tuh, 9,9%. Ya, kalau kita lihat di market, tuh, lihat ya, di marketnya seperti ini ya, turun. Ya, nih, 4 jamnya nih. Kira-kira kalau pakai Kogaku, sudah profit belum? Udah, dikit, tapi main atas bawah doang kan. Kalau pakai wall warehouse mode, kira-kira bisa profit nggak nih? Belum, masih gantung masih. Karena baliknya belum signifikan. Baliknya kalau warehouse mode itu balik minimal 1/4. Ya, seperti itu. Nah, makanya saya punya juga minus kan. Tapi karena saya sudah pelajarin settingan koinnya, naik turunnya berapa, saya sudah hitung semua. Teman-teman bisa lihat di sini. Walaupun dia turunnya 9%, tapi dia masih bisa profit dari kemarin-kemarin tuh. Ada profit. Jadi ini kan kemarin nih, ini tanggal berapa? Tuh, tanggal 17. Ya, kemarin, sekarang tanggal 18. Udah 1 hari sih belum profit sih. Tapi floatingnya kecil tuh, cuma 3%. Dan settingannya ini memang agak berbeda. Jadi agak beda sama yang lain. Saya bikin settingan seperti ini. Ya, saya lihat ya. Jadi di awal-awal saya sengaja kecil, karena saya nggak ngincer di awal, karena saya tahu ini mainnya di tengah-tengah dia. Ya, tengah-tengah langsung 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Dan ini mainnya cukup agresif, karena turun 1% aja langsung buka terus. Nah, terakhir di paling bawah, di posisi 17, baru turun 3%, bukanya kali 5. Ya, tapi di sini ada kali 2, kali 2, kali 2. Kenapa kali 2? Karena saya sudah hitung di posisi 12 sampai posisi 15 jarang mantul sebenarnya. Ya, makanya saya bikin 22 apa-apa. Tapi mantulnya di mana? Di 16 sama 17 mantulnya. Makanya gede di bawah. Ada yang mau belajar cara bikin settingannya?
nggak bisa bikin ide analisa harian. Bisa, tapi saya nggak sih, jujur nggak sempet ngecekin satu-satu soalnya. Jadi mendingan, makanya settingan OMG ini sih, ini kayak koin-koin yang saya setting sendiri nih, mau naik, mau turun tetap bisa profit. Karena warehouse mark mainnya. Oke, saya ajarin ya caranya ya. Nanti teman-teman bisa silakan eksperimen sendiri, coba-coba sendiri. Caranya seperti ini. Yang pertama, kita mesti punya data dari bulan September. Dari Agustus ke September. Karena bulan Agustus itu kan memang marketnya lagi turun kan. Jadi teman-teman mesti punya data dari bulan September. Kita contoh koin, let's say misalnya, koin apa nih teman-teman mau koin apa? Saya bantu bikin deh. Saya ajarin caranya. Koin yang unggulan lah ya, yang geraknya cepat aja. SLP. Oke, SLP ya. SLP sih geraknya cepat banget sih. SLP masalahnya naik-naik jauh, susah naiknya dia. Ya, kita coba aja lah. Tapi nggak apa-apa, terakhir ini 3 bulan terakhir sih dia turunnya jauh. Jangan SLP deh, SLP terlalu ini. SLP kayaknya mainnya di daerah zona 2 nggak naik-naik. BTC, ETH lah ya. BTC boleh deh, BTC nih ya. BTC. Nah, BTC kita cari di bulan September. Ya sebenarnya paling bagus sih kita cari dari bulan Mei nih, yang pas lagi market turun parah ya. Tapi kan belum sempet nih saya. Jadi saya sempetnya cuma dari September aja deh. Kita dari September, kita batas ini. Kita main di time frame 1 jam. Oke. 1 jam. Nih di sini ya. Jam. Nah, yang pertama-tama kita perlu lakukan adalah teman-teman harus mencatat yang bearish saja. Kalau yang bullish sih nggak usah pusing lah. Yang bearish yang kita perlu catat. Jadi kita mesti tahu nih, dia turun berapa, mantulnya berapa, dan kebanyakan di berapa gitu. Saya kasih contoh misalnya kayak gini nih. Kita ambil penggaris di sini. Ini dari satu misalnya dari sini ya. Kita tarik titik paling atas sampai ke titik yang ada tengah-tengah sini, yang bikin lower low. Kan lower low sini ya, teman-teman udah belajar trading, pasti udah belajar bahasa saya kan. Nah, lihat sini, BTC turun di sini sekitar 2,56%. Mantulnya berapa? Kita hitung mantulnya. Mantulnya 1%. Jadi turun 2,56. Saya catat ya, saya bikin notepad. 2,56, mantulnya 0,99. Ya, catat semua tuh. Kalau yang mantulnya nyampe setengahnya sih, itu pakai averaging biasa juga aman. Nah, kita kadang-kadang ada market-market yang mantulnya tuh nggak nyampe setengah soalnya. Nah, ini kayak gini kita lihat ya. Dari sini kita hitung nih, turunnya 3%. Dari sini naiknya 2,82. 2,82. Capek dong dicatat satu-satu. Iya, memang kayak gini. Makanya saya perlu waktu sampai 1 jam kali buat bikin satu settingan doang. Ya, ini turun 2,74, mantulnya sampai atas berapa? 1,76. 2,74, 1,76. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi semua yang mantul-mantul ini teman-teman catat nih kayak gini. Dari atas catat, turun 2,28, mantulnya sampai atas kan? 3,98. Nah, yang paling perlu dicatat adalah yang turunnya seperti ini. Ini dia nih, kita catat ya, seperti ini ya. Biasanya kalau turun kayak gini kan ini dalam nih. Nih dari sini ya. Turun sini 4,56%, mantul ke atasnya berapa persen di sini? Cuma 1,46. Nah, ini susah nih teman-teman. Karena mencari kembalikan yang cuma 1,46 ini susah banget nih. Jadi pasti nggak bakal dapat di sini. Yang ada marketnya pasti turun sampai bawah nih. Jadi yang akan ada adalah sampai sini nih kita. Ya, jadi teman-teman bisa hitung yang kayak gini-gini nih. Market-market yang turunin drastis seperti ini harus dihitung. Ya dari sini ya, saya hitung dari bawah. Karena ini kan mantulnya dikit kan, jadi nggak bakal kekejar kan. Jadi dari sini mantul ke bawah tuh berapa persen nih? 18,65. Mantul dari bawahnya dari sini sampai sini 10%. Nah ini bisa nih. Jadi 18% turunnya, 10% mantulnya. Jadi pokoknya kalau mantulnya di atas 5,5 dari yang turun itu aman. Ingat ya, kalau turun dari atas itu bisa 50%, tapi naik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu berbeda.
Karena yang kita hitung adalah dari bawah ke atas. Kalau turun dari atas ke bawah. Jadi pergerakannya pasti berbeda. Jadi nanti kita mesti hitung di rumus mantul turunnya berapa. Nah, saya kasih contoh yang simpel aja. Jadi teman-teman catat ini dulu semua. Naik turunnya berapa. Sesudah dicatat, kita akan dapat Excel seperti ini. Nih, kayak gini ya. Misalnya ini koin OMG nih ya, kemarin saya bikin nih. Ya, naik turunnya seperti ini. Ya, turun 2,54%, naik 5,35 dan seterusnya nih. Panjang banget. Ya. Nah, sesudah panjang begini, saya sortir, teman-teman. Saya sort berdasarkan turun. Ya, ini udah saya sort ya. Jadi kan tadinya random tuh, ada naik turun. Saya sort berdasarkan turun. Nah, dari sini, teman-teman kelompokkan. Kita bikin kelompok. Misalnya yang di 2 berapa, 3 berapa, 4, 5, 6, 7. Yang di 2 ada berapa nih? Yang 2 cuma 1 ya. Berarti cuma 1 kali. Yang 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 kali. Yang 4, 1. Oke. Yang 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, gunanya apa sih? Gunanya adalah kita bisa tahu nih, sebenarnya koin ini karakteristiknya suka bergeraknya di area berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, lihat tuh. 6-nya ada sampai 11 kali. Berarti daerah titik 6 ini yang harus kita buat settingannya. 1, 2, 3, 4, 4. Ya, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 8 berapa? 8, 7, 1, 2, 3, 4, 4. 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 4 juga. Jadi saya ajarin nih teman-teman caranya. Karena saya udah uji coba di beberapa koin yang saya bikin sendiri dan hasilnya bagus gitu. Nggak floatingnya kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi memang settingannya semua tergantung kita mau modal berapa, itu kan bisa kita atur nanti ya. Dan seterusnya nih. Ya, 10, ya berapa? 6, 3. 6, kali. Misalnya sampai 12 aja deh ya, di sini ya. Nanti teman-teman bisa kerjain sendiri PR-nya. Dan ini kan sampai 27 tuh ada tuh. Jadi ingat ya, kalau yang marketnya turun parah, teman-teman mesti catat sampai market yang paling ujung. Jadi kita bisa tahu nih. Kita bisa prediksi sampai pergerakannya berapa persen. Jadi selama 3 bulan terakhir ini, saya sudah hitung, OMG ini, koin OMG ini, memang pergerakannya dari paling minim 2%, 2,5, paling tinggi 27% pergerakannya. Itu turunnya. Ya. Dan mantulnya saya sudah hitung semua kan. Nah, lalu yang perlu kita catat adalah mantulnya. Yang paling kecil berapa? Bukan yang paling gede. Yang kita cari yang paling kecil. Karena dengan kita menggunakan settingan wall warehouse mode, ini settingan WWM ya. Jadi kan kita cuma mencari koreksi pendek kan. Nah, ketika koreksi pendek itu terjadi, saya butuh itu bisa menyelesaikan mantul yang paling pendek. Misalnya di 2 mantul 5,35. Ini aman lah ya. Ini kan bisa bilang aman. 3 aman. Oh ya, lihat ini 3 ada yang 3, ada yang 2,8. Berarti yang kita masukin adalah 2,8. Di 4 ada yang 10,8. Berarti 4 mah aman nih. 4 sebenarnya teman-teman nggak usah bikin karena ini aman banget lah. Di 5 nih, 4, 2,27. Ini yang paling kecil ya. Berarti di 5 bikinnya 2,27. Di 6 yang penting nih. 6 ada yang 3, kemudian ada yang paling kecil 3 nah ya. 3 paling kecil. Nah, kalau 3 aman. Yang sampai kalau setengah di bawah dari ini itu yang perlu tricky, perlu sedikit permainan harga lah. Ya. Dan seterusnya. Nanti setelah teman-teman dapat angka ini, kalau dari sini kan kita bisa simpulin nih. Kita cari yang paling gede-gede aja ya. Berarti yang di sini di 3%, di 5%, di 11, di 9, sama di 10. Betul nggak teman-teman? Ya, kita ngomong yang paling gede dulu nih. Ini kan yang paling sering kejadian. Jadi dari karakteristik si koin ini, selama 3 bulan terakhir, yang warna kuning itulah yang paling sering kejadian kan. Nah, berarti saya cukup membuat settingan yang penting di angka-angka 3%, 5%, 6%, 9%, 10%. Itu harus mantul balik dan mantulnya di atas angka ini. Kena angka ini kena.
Berarti settingannya harus di bawah angka ini sebenarnya. Nanti ya gambarannya ya. Habis ini bisa ikutin nggak? Jadi setelah bikin karakteristiknya naik turunnya berapa, lalu saya cari tahu jumlah paling sering kejadian yang di persentase berapa turun naiknya. Lalu saya simpulkan, oh berarti ini 1, 2, yang paling gede aja saya ambil nih. Misalnya 5 yang paling gede nih, saya ambil. Nah, langsung saya dapat dong. Ini mantulnya masih di 2,8, ini masih di 2,27, ini masih di 11. Udah, tinggal kita buat settingan. Nah, settingannya seperti apa? Seperti ini. Saya sudah bikin Excel-nya, nanti teman-teman silakan menggunakan Excel-nya kalau mau. Nah, ini dia. Simple banget cara pakainya. Jadi, saya sudah buatkan ini ada selisih dari harga semula, kemudian ada first call-nya berapa, ya, terus lalu ada harganya, dari harga misalnya anggap 100%, turun berapa persen, belinya berapa, ya, ini berapa dolar. Nah, ini kita bisa atur ya, source buy ini misalnya 10, berubah tuh, otomatis. TP-nya mau bikin 1,5 misalnya, berubah juga. Ya, tapi kita bikin standar lah, 1,1. Ya, jadi yang teman-teman perlu rubah adalah ini doang nih, turunnya berapa persen di sini, kolom ini. Ya, kolom ini saya kasih blok ya. Kemudian ini, kali berapa. Maka, kalau teman-teman sudah bikin settingan seperti ini, otomatis teman-teman akan dapetin nih. Jadi, ini udah dihitung semua ya, teman-teman. Jadi, lihat nih. Contoh misalnya ini koin turun 1%. Kita beli 0,67 kali dari 15, berarti kan 10 dolar nih. Maka total koinnya pembelian pertama 15, pembelian kedua adalah 10, berarti total sudah 25 dolar dong. Anggapannya kok jumlah koinnya 0,25. Ya, koin ini anggap satu koin lah, satu. Nah, total dana sudah 25 dolar, maka TP-nya kita cukup mencari sampai 100,69. Di mana kalau cuan dapat 0,28, ini berarti cukup mantul balik 1,71% sudah kelar. Nah, kita lihat ini tadi ya. Misalnya koin OMG nih. Tadi kan kita udah hitung, OMG itu kalau nggak salah di 3% tadi ya. Teman-teman lihat kan, di 3% kalau nggak salah ya. Mana tadi? Nih, di 3% dia harus mantul minimal 2,8 kan? Di 5, 2,27. Kita lihat di sini. Di 3%, ya 2,8 ya. Sama ya. Floating 2,8 dari TP. Kemudian di 5%. Apa tadi satu lagi? Di 5% 2,27. Nah, yang 5% 2,27 ini, karena saya melihat angkanya terlalu susah buat dibuat, saya udah kombinasiin, nggak bisa-bisa, nggak ketemu nih. Jadi saya skip lah. Biarin aja lah, kalau sampai dia nggak dapet sini nggak apa-apa. Tapi saya kejar yang di bawahnya. Karena makin ke bawah kan makin lebih penting kan, makanya saya kejar di bawahnya sini. Nih. Jadi yang penting adalah angka ini, kita atur-atur, misalnya teman-teman berubah di sini 5% nih, kan berubah tuh angkanya. Jadi yang penting adalah penurunannya berapa persen, perkaliannya berapa, misalnya saya kali 10 aja di sini. Tuh, kan langsung kecil kan? Jadi kalau mau bikin ekstrim, boleh nggak saya bikin ekstrim di? Bisa, kayak gini nih. Ya, misalnya saya hapus dulu semua nih. Saya hapus. Ini saya hapus ya. Nah, seperti ini. Kan kita mau hitungnya di 3% tadi kan? Misalnya turun 3%, kita tadi mantulnya kan harus dapat di 2, berapa tuh? 2,8 ya. 2,8. Nah, kita tinggal bikin aja sini. Kalau gampang. 2,8 berarti ya satu aja cukup kok, mantul loh. Ya, teman-teman lihat ya. 2,8 tuh balik 2,64 kan. Berarti kan di bawah 2,8. Aman. Ya. Lalu kita settingan berikutnya di berapa? 5% kan tadi kan? Nih, 5% 2,27 ya. 5% 2,27. Kita bikin 2,27. 2,27, 3 kali. Belum, 4. Nah, inilah kurang lebih lah ya. Gini. Jadi kalau teman-teman mau bikin settingan yang pendek-pendek doang, bisa kayak gini teman-teman. Ya. 2,27. Sekarang kita bikin lagi, tadi turun berapa? Di 6. Di 3 ya. 6 di 3. Berarti kan 1% nih. 6% dong. Di 3. 1 kayak cukup deh. Tuh, ini ya. Cukup. 1. Lalu kita cari lagi settingannya, misalnya contoh di berapa tuh tadi? Turun lagi di 9. 9 berapa nih? Kita lihat ya. 9 itu di 5. 5,72. Berarti ini 9. Kita berarti bikin 3%. Di sini harus 5,72 kan?
Udah, satu aja cukup. Nah, ini settingan kayak gini, settingan aman, teman-teman. Jadi teman-teman akan dapetin angka-angka yang seperti ini yang lumayan aman sih sebenarnya. Kayak gini. Jadi kemungkinan mantulnya kan kenceng di sini. Jadi hanya mantul di sini cukup balik sesuai kebiasaan dia, sudah lewat pasti. Ya, tapi kalau teman bikin kayak gini, ya tentunya pasti kan flow ya, nggak agresif ya. Karena kan bukanya cuma dikit tuh. Nggak buka terlalu banyak kan. Baru sampai sini aja baru 120 tuh. Di 9% baru 120. Coba bedain sama ini saya punya nih. Saya punya di 9% di sini. Sudah 240. Beda kan? Tergantung, jadi teman-teman tinggal pilih mau agresif atau enggak, semua tergantung kita. Kalau kita mau aman tapi mau modal kecil kayak gini, ini kan modal kecil nih, tapi yang penting aman kan, pas mantul cepet kan kelarnya kan. Ya, ini bisa nih kayak gini. Karena ini daerah-daerah yang sering mantul kan. Atau momen yang agresif kayak gini nih, saya bikin tambahan. Jadi saya pecah. Tadinya 2% ini, tadi 3% kan, saya pecah jadi 1, 1, 1, 1 gitu. Nah, itu kan bisa juga kayak gitu. Tapi kan jumlah duitnya lebih banyak kan. Nah, semuanya nanti teman-teman tinggal setting, tergantung Anda maunya berapa. Udah. Ini kalau udah jadi nih satu ini, udah tinggal tidur aja udah. Langsung ketahuan kan jumlah modal berapa? 120 per koin. Kalau cuma sampai sini. Nanti tinggal bikin lagi mau turun berapa. Ini udah pasti aman. Tapi memang ingat sekali lagi ya, agresif atau enggaknya tergantung koin yang kita pilih. Kayak OMG ini cukup agresif soalnya. Jadi saya biasanya bikin kayak gini hanya untuk koin-koin yang agresif. Kayak OMG, AVAX, ICP, itu kan naik turunnya cepet tuh. Tapi kalau kayak Bitcoin bikin begini, ya ilah, kecil banget profitnya pasti. Lama naik turunnya. Jadi mendingan pilih koin-koin yang memang pergerakannya kenceng. Jadi supaya cepetnya dapat gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau bingung ya wajar, karena baru dengar kan. Ada yang mau nanya? Tiga bulan terakhir. Minimal September. Ya. Konfigurasi KRQ gimana? Oh ya, konfigurasi kayak gini nih. Ini. Turun 3%, first call-nya 1. Turun 5%, first call-nya, second call-nya 4 times. Turun, sini turun 3% 1, turun 2% 4, turun 1% 1, turun 3% 1. Ini kayak gini aja. Tapi ini settingan ini benar-benar modif per koin ya. Jangan bisa teman-teman pakai ini buat koin lain, nggak bisa. Karena gaya koin-koin itu beda-beda. Tiap koin beda-beda gayanya. Ya. Dan pastikan kalau bisa lebih bagus, teman-teman tarik dari bulan Mei. Kalau sampai mau benar-benar mencegah sampai di bulan gini. Semakin banyak data yang Anda punya, kan semakin bagus. Berarti kan kita gini. Nah, kalau tarikku cuma cari naik turunnya cuma 30 kali gambar sama 100 kali data, pasti kan beda dong, lebih akurat yang 100 kan. Nah, makanya kalau mau tarik dari bulan Mei lebih bagus lagi tuh. Itu berarti sampai market turun kayak bulan Mei aja masih aman kita. Ya. Cuman bikinnya lama. Dari bulan Mei itu bisa berapa jam bikinnya. Tapi kalau udah jadi, teman-teman nggak usah khawatir, udah tinggal nyala, robotnya tinggal tidur, udah enak. Pasti aman punya. Orang market kayak bulan Mei masih aman kok. Nah, itu yang kita bikin. Cuman sayangnya kalau kayak ginian, bisa sih kalau mau ada yang bisa bantu ini, kita bisa bikin circle, masing-masing kita bikin koin kayak gini, itu sih bisa banget jalan kayak gitu. Tapi kan capek ya, saya nggak punya waktu buat bikin semua sendiri. Makanya hari ini saya ngajarin teman-teman semua di sini, ya siapa tahu ada yang tertarik mau bikin circle, bikin kayak gini, kabarin aja, nanti saya bantuin. Bikin copy trade saya jadi pegawai. Ya bantuin ininya dong, bantuin analisa ini yang penting. Karena bikin analisa, kalau mau ya sama-sama nih teman-teman bikin analisanya, kumpulin data analisanya, kasih ke saya, nanti saya bikinin settingan seperti ini. Itu bisa. Tapi saya nggak keburu itunya tuh, analisanya nggak keburu. Karena masih ada beberapa kerjaan juga kan, bukan cuma royalti doang kan. Tuh. Tapi kalau misal teman-teman ada yang tertarik nih ngulik-ngulik seperti ini dan pengen bikin settingan seperti ini, boleh yuk kita bareng-bareng. Kita bikin settingan sendiri. Koin yang main cepat tentunya adalah koin-koin yang di profesional. Ya, itu yang main cepat. Yang saya lakukan, saya sudah main di AVAX, kemudian ICP. Ya, ini yang bagus ya hasilnya. OMG, 3 ini oke. Saya sudah sempat coba juga di Atom. Wah, pelan banget Atomnya. Nggak naik-naik. Jadi, mendingan cari yang cepat lah. Kalau yang naik jalannya pelan begitu, lama banget. Ya, lebih aman sih, tapi lama banget gitu.
Nah, cuman kalau memang ini buat teman-teman yang sudah ngerti ya. Kalau buat teman-teman yang masih bingung, belum ngerti, ya jangan coba-coba sih kalau menurut saya. Kalau mau coba, ini settingan saya buat koin OMG dan AVAX ICP sih bagus sih. Itu sudah di trial dan lumayan hasilnya. Kalau mau coba, silahkan nanti saya kasih di grup settingannya. Cuma memang butuh dana lumayan. Kayak ICP ya, ICP ini butuh dana sekitar 500 ICP. Kalau sampai cuma 370 aja cuma bisa tahan sampai 17%. Jadi kalau 22% dia bertahan sampai sini. Nah, itu CP. Tapi kalaupun sampai 300 pun dia nyangkut, ya nyangkutnya paling pendek. Karena dari harga dari sini balik ke sini aja udah kelar gitu. Dibandingin settingan yang itu ya, Sabin real time pasti. Jadi kalau Sabin real time udah kelar, ini pasti lebih kelar duluan. Cuma karena ini wall warehouse mode, bisa aja mungkin beberapa hari teman-teman nggak dapat profit gitu. Nggak apa-apa, tapi diamin aja udah. Kok tetap cepat baliknya kan. AVAX ini, AVAX kalau nggak salah 10 ya. Oh, 20 ya. 10 berapa? Nah, AVAX agak tinggi nih. AVAX ini 510 berarti. Tapi biasa di 20. 1000 AVAX-nya. OMG, di sini OMG-nya saya main 10. 10 aja deh. Kalau $10 aja di sini cuma 550. Cuman memang kalau settingan seperti ini pasti gede ya teman-teman ya. Karena kan memang kita mainnya agresif saya punya. Oke, itu aja. Ada yang mau bertanya? Kita punya waktu 8 menit buat sesi pertanyaan jawab. Pak, tolong tanya Pak. Ya. Pak, kalau kayak SLP gitu kan lagi turun kan Pak? Betul, SLP memang lagi turun Pak. Strategi mode-nya saya ganti dari, kan originalnya pakai Sabin real time. Terus diganti ke Sabin normal, lebih cepat keluar apa nggak Pak? Kalau Bapak punya bisa beli di posisi paling bawah, iya betul, bisa lebih cepat keluar. Tapi bukan lebih cepat keluar sih, sebenarnya dia jadi closing di bawah itu menurunkan harga average-nya. Jadi total profit-nya dikecilin sama dia sebenarnya. Iya, saya perhatiin harga average-nya turun terus Pak. Iya, nggak apa-apa. Berarti itu kan masih posisi di bawah kan? Itu boleh. Jadi supaya bisa lebih cepat kelar. Boleh juga Pak. Oke. Nggak apa-apa. Iya, Selama masih saya buka posisi di paling bawah ya. Kalau sampai udah gantung, nggak bakal berubah soalnya. Oh gitu. Iya deh, thank you Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau SLP itu kayaknya dia mainnya di range 0,065 sampai 0,1 kayaknya. 1,5 kemarin sempat tinggi. Main dari situ doang sih Pak. Kalaupun dia terbang pasti main di daerah situ doang. Karena dia koin game kan. Jadi dia juga nggak mungkin terlalu tinggi banget karena nanti gamenya jadi kacau. Kebetulan saya main gamenya soalnya. Oh oke. Iya. Dan itu memang udah 3 bulan turun terus naik-naik. SLP parah aja. Itu SLP paling benar pakai Sabin bener Pak. Supaya jaraknya makin pendek. Oke, thank you Pak. Gimana? Yang lain ada lagi pertanyaan? Masih ada 5 menit ya? Malam, Prof. Gimana, Span? Iya. Untuk Sabin mod itu berarti kita nggak pakai uang bensin ya dari RQ-nya? Iya, betul. Di bawahnya ya. Tapi ketika nanti udah close semua, tetap uang bensin dihitung sama dia. Perhitungannya akumulatif apa cuma hanya sekali? Tetap akumulatif. Makanya kalau kita udah pakai Sabin mod biasa nih, misalnya udah closing 5 kali, terus belum nyampe atas banget, kita close langsung nih. Kan close-nya misalnya kelihatan kan minusnya 5 gitu. Tapi karena udah closing di bawah, misalnya 2222, nanti minus 5-nya jadi minus cuma 3 gitu. Karena udah dihitung sama dia. Tapi selama masih minus kan tetap nggak bayar uang bensin. Uang bensin bayar kalau udah profit doang. Iya, pas TP ya. Betul. Berarti uang bensin lebih banyak atau gimana? Lebih irit dong. Lebih irit. Cuma profitnya lebih kecil pasti. Jadi kalau dibandingin sama-sama dengan kondisi Sabin real time sama Sabin mode biasa, baliknya memang Sabin mode lebih cepat baliknya.
Tapi kalau secara jumlah profitnya, kan pasti gedeannya Sabin real time, karena Sabin real time kan tetap balik ke titik TP yang di atas kan. Iya. Bedanya gitu doang. Pak, itu kan masih ada gas fuel-nya itu Pak, yang belum dihitung Pak, kalau pakai Sabin real time. Cuma 1%, Pak, nggak banyak, Pak. Oh, 1% ya, nggak banyak ya? Full fee-nya, strategi fee-nya 1%, full fee-nya 20%. 21% jadi kan Pak? Ya, betul. Tapi selama kita pakai Sabin mod biasa, itu tidak bayar 20%-nya ketika closing di bawah. Makanya nggak Iya, muncul itu di kan. Royal Queue. Oke. Itu kan lumayan gede Pak, 20% loh Pak. Iya, tapi ketika closing di atas tetap dipotong juga sama dia, Pak. Jadi ketika nanti Oh, closing gitu. semua posisi, baru dipotong sama dia di atas gitu. Sekaligus Pak ya? Iya. Oke, iya Pak. Ya jadi memang ya memang plus minus sih. Kalau memang kondisi market normal sih pakai Sabin real time aja. Atau biar kita di Royal Queue juga kelihatan lebih gede kan. Kalau buat teman-teman yang main jaringan pasti kan juga berguna buat show jari profit itu kan. Tapi kalau memang buat Oke. balikin sendiri duitnya lebih banyak di Binance, ya pakai Sabin aja. Itu lebih cepat baliknya. Lebih cepat kelar floating lah Oke. intinya. Bahasanya. Iya, oke. Iya, thank you Pak. Lalu kalau koin kita nyangkut kan one shot, lalu Sabin mod ya Pak? Sebenarnya nggak usah one shot sih. Sabin mode aja. Tapi ingat Sabin mode itu posisinya lu masih paling bawah ya. Kalau lu nggak bisa buka di paling bawah ya percuma. Nyangkut sideway di bawah kan dia nggak bisa beli juga. Iya. Ini kayak gini ya gambar ini. Contoh nih kita beli seperti ini. Ini dia sideway di sini terus dia turun lagi nih. Kita punya settingan sampai sini nih. Mau di sini sideway, ini nggak dapet cuan kita. Tapi kalau kita bisa tambahin settingan manual, kan tadi kan gue udah tunjukin tuh caranya tuh. Jadi bikin 5 lagi settingan nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini kan kita beli lagi nih. Nah main di bawah, tetap profit di sini. Jadi walau mau pakai Sabin kayak mau pakai Sabin real time, nggak masalah. Sabin malah menurunin jaraknya biar cepat makin pendek. Kalau Sabin real time tetap dapat profitnya lebih gede gitu. Cuma kalau kita nggak tambahin, kita gantung di sini, ya mau dia sideway di bawah, percuma kita mau rubah-rubah nggak efek. Karena kita nggak ada posisi di bawah. Berarti setting di margin configuration call ya? Ya, masih tambahin ininya. Tambahin di posisi ininya, mesti nambahin satu lagi. Jadi supaya dia naik turun sini tetap bisa dapat nih. Kalau dia makin dalam, jadi kita makin main panjang. Ya, tambahin aja panjang. Misalnya tadi kan biasa turunnya 1%, turun aja 3% gitu. Jadi dalam kan. Biar makin jauh turunnya. Tapi tetap masih ada di bawah. Karena kalau tetap dia bawahnya nggak ada, ketika dia sideway begini, kita nggak dapat profit kan. Sedangkan kalau kita tetap di bawah sini, kita pakai Sabin aja nih, dia profit kan jaraknya tadi segini, makin lama makin pendek. Profit lagi makin pendek gitu. Iya, Jadi averaging. Iya, averaging makin pendek. Average harga rata-ratanya. Sehingga nanti ketika mantul ke sini doang nih, udah kelar. Nggak usah mantul sampai atas kan. Kalau Sabin real time, mantulnya masih sampai atas ini, baru kelar. Jadi Sabin real time itu benar-benar menunggu sampai pembalikan tren. Seperti WMM. Iya. Enggak. WMM itu malah koreksi. Kalau pakai martingale tuh cuma mencari koreksi sebenarnya. Koreksi kecil kayak gini aja, udah bisa kelar. Walaupun nanti dia turun lagi ke bawah. Ini kelar nih. Tadi settingan manual yang gue ajarin cara bikinnya, itu settingan buat ini nih, koreksi kecil. Makanya floatingnya kecil dan cepat kelar. Yang Excel tadi. Ya, betul. Oke. Excelnya dapat nggak kok? Dapat, kasih tenang aja. Siap. Thank you kok. Kalau mau nyangkutnya jauh better stacking dong. Nah, kalau misalnya sampai sini, teman-teman udah punya dana lagi nih. Terus nyangkutnya bau banget nih jauh gini. Ya benar, stacking aja udah. Kalau nyangkutnya jauh kan berarti mantul balik aja kan ke atas juga masih jauh kan. Udah, ini langsung pindahin aja di pause, dimasukin ke stacking, udah tunggu sampai harga balik aja udah. Nanti kalau udah masuk ke daerah sini lagi, baru dijalanin lagi, di start lagi supaya bisa ada profit lagi di sini. Benar, stacking aja. Stacking. Ya, tapi ingat ya, kalau stacking itu artinya teman-teman anggap aja kayak deposito lah, setahun. Sebulan lah. Fleksibel apa yang lock? Fleksibel dong, jangan lock. Kalau lock nanti pas lagi naik, kita mau close nggak bisa. Oh, oke.
Kalau sebelum TP kita sudah close posisi, masih di subin real time, apakah tetap potongin gas fee yang 20%? Waktu kita close-nya, dia akan hitung sudah berapa kali subin real time-nya. Kalau sudah subin real time, dia pas ke atas belum profit, dia nggak bakal kena 20% lagi. Tapi kalau subin biasa, ketika kita close di atas, dia hitung tuh, subinnya udah kena berapa. Kalau memang udah sampai profit, kena 20%-nya, dari profitnya aja. Tapi kalau belum, ya belum. Itu fitur untuk yang stackingnya kan ada yang auto subscribe ya kok. Nah, itu jangan nyalain. Kalau auto subscribe itu berarti setiap hari kita punya koin itu langsung di stacking sama dia. Bunganya. Iya, bunganya dibungain lagi sama dia otomatis. Semua uang kita di spot di koin itu langsung dibungain, di deposito itu sama dia kasarnya. Jangan jadi nyalain tuh, nggak usah nyalain. Mendingan manual aja. Tapi aman dong kalau misalkan lagi pasar merah, lagi merah. Oh ya, aman. Tapi kan kadang-kadang Kan nggak bergerak di spot kan. kalau misalnya lo masukinnya USDT ke sono, USDT ketarik terus, ntar. Terus Iya. kalau staking, Tapi kan sorry, kalau di spot kan dia staking. merah. Maksudnya berkurang kan dana kita. enggak, berkurang sih enggak. Tapi kan ketika misalnya koinnya lagi dimainin sama Royal Q nih, terus tiba-tiba pindah ke staking, ntar kita kaget lagi. Pas mau dijual sama Royal Q, duitnya nggak ada. Kan duitnya di staking. Lo balikin lagi kan nanti kan. Seperti gitu aja. Ya, Pak Harjono. Ya, Pak, kalau staking yang daily bunganya dibayar, habis itu auto RO ada nggak, Pak? Itu auto Pak. Itu auto arrow. Tapi yang daily ada, Pak? Jadi Ya, ada. bunganya Itu saving masih... namanya. Namanya saving. Tadi yang saya ajarin itu namanya saving. Oke, iya. Itu udah otomatis. Yang penting jangan di auto subscribe. Kalau auto subscribe itu selain arrow, kan gini, kalau kita Bapak masukin ke sono, selama belum ditarik dia otomatis arrow, Pak. Tapi kalau Bapak pilih auto subscribe on, maka semua duit yang ada di spot wallet kita, koin itu dipindahin semua sama dia setiap hari. Setiap jam 12 pagi atau jam berapa gitu dipindahin. Makanya itu jangan nyalain. Dulu saya ajarin saya nyalain tuh. Makanya saya bingung kok duit saya hilang mulu gitu. Pindahnya ke staking terus. Makanya saya bingung kenapa tarik terus gitu. Oh, ternyata auto subscribe itu adalah buat memindahkan perintah kalau kita dapat profit langsung masukin ke sono gitu. Oke. Iya. Makanya jangan nyalain, manual aja. Manual aja. Iya, thank you, Pak. Ya. Oke, satu lagi, ada yang mau nanya? Habis itu kita kelar ya. Nanti settingan Excel-nya saya kasih di grup Telegram ya, biar nggak rame-ramein grup. Jadi biar teman-teman yang ikut grup hari ini training, nanti teman-teman bisa lihat di Telegram saya kasih ya. Di Telegram khusus trading ya, saya kasih sana. Jadi buat belajar nanti. Oke, itu aja buat hari ini. Thank you teman-teman semua udah bergabung. Semoga yang penjelasan saya hari ini singkat, padat, jelas, berbobot. Nggak bikin pusing ya. Tapi kan setidaknya gini. Yang penting teman-teman tahu gambarannya ketika market bearish harus gimana, ketika mau bikin settingan sendiri gimana, semua udah ngerti lah gambarannya. Jadi kalau udah ngerti kayak gini sebenarnya enak, nggak pusing, nggak bakal takut gitu. Market mau separah apapun, kalau kita udah tahu cara nanggulanginnya aman gitu. Oke, itu aja. Nanti rekaman seperti biasa saya kasih di grup dan Telegram ya. Thank you. Selamat malam. Thank you, Ko Andi. Thank you.